Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa difitnah begitu kejam? Sampai rasanya seluruh dunia membelakangi kalian? Ketika tuduhan palsu terasa lebih berat daripada batu, dan kebenaran seolah bisu. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang begitu mengguncang, di mana langit mendengar sebuah doa, dan bumi pun ikut bersuara untuk membela seorang hamba yang terzalimi. Ini adalah kisah tentang doa yang menggetarkan bumi. Kisah sahabat Nabi yang mulia, Sa'id bin Zaid. Mari kita mulai dari awal. Siapakah Sa'id bin Zaid? Beliau bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Bayangkan betapa mulianya kedudukan beliau. Sejak awal, iman beliau kokoh, laksana batu karang. Ia tumbuh di bawah naungan Islam, belajar langsung dari sumber terbaik, Rasulullah sendiri. Keimanannya ditempa dalam berbagai pertempuran dan ujian, menjadikannya pribadi yang teguh pendirian, jujur, dan sangat dicintai. Beliau hidup dengan prinsip bahwa kebenaran adalah segalanya, dan Allah adalah satu-satunya pelindung. Kehidupannya di Madinah dipenuhi dengan ketakwaan dan keteladanan. Ia dikenal sebagai sosok yang amanah, yang tidak akan pernah mengambil sejengkal pun hak orang lain. Inilah fondasi yang membuat kisah selanjutnya menjadi begitu luar biasa. Namun, seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kemuliaan dan nama baik Sa'id bin Zaid ternyata mengundang kedengkian. Suatu hari, awan gelap fitnah mulai menyelimuti kehidupannya. Seorang wanita bernama Arwa binti Aus tiba-tiba muncul dengan tuduhan yang sangat keji. Ia menuduh Sa'id telah merampas sebagian tanah miliknya dan menggabungkannya dengan tanah milik Sa'id. Bayangkan, seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang dikenal akan kejujurannya, dituduh mencuri tanah. Berita ini menyebar dengan cepat di Madinah. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Reputasi yang beliau bangun sepanjang hidupnya kini berada di ujung tanduk. Fitnah ini bukan sekadar sengketa tanah biasa. Ini adalah serangan langsung terhadap kehormatan dan integritas seorang sahabat Nabi. Bagi Sa'id, tuduhan ini terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pedang. Situasi semakin memanas. Kasus ini dibawa ke hadapan gubernur Madinah saat itu, Marwan bin Al-Hakam. Tuduhan Arwa begitu meyakinkan bagi sebagian orang, sehingga keraguan mulai menyelimuti Sa'id. Beliau dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan banyak orang. Nama baiknya dipertaruhkan. Sa'id bin Zaid berdiri di sana, bukan dengan amarah yang meluap-luap, tetapi dengan hati yang hancur. Ia tahu betul, ia tidak bersalah. Tetapi bagaimana membuktikannya ketika tuduhan sudah terlanjur menyebar? Inilah puncak dari ujiannya. Dalam keadaan terdesak, terpojok oleh fitnah yang kejam, Sa'id tidak mengandalkan kekuatan manusia. Ia mengangkat tangannya, menyerahkan seluruh perkaranya kepada Sang Pemilik kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang tergetar dan penuh kepasrahan, ia memanjatkan sebuah doa yang kelak akan tercatat dalam sejarah. Doanya sederhana, namun penuh kekuatan. Ya Allah, jika wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburnya di dalam tanah yang ia sengketakan. Meskipun Sa'id telah berdoa, ujian belum berakhir. Inilah fase yang paling berat. Orang-orang di sekitarnya terbelah. Ada yang masih percaya padanya, tetapi tidak sedikit yang mulai meragukannya. Pandangan curiga dan bisikan di belakang punggungnya menjadi pedang tak kasat mata yang terus melukai hatinya. Setiap langkahnya terasa berat. Ia menahan air mata, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena sakitnya difitnah. Ia merasakan betapa pedihnya ketika kebaikan dibalas dengan tuduhan dan ketulusan dicurigai. Dalam kesendiriannya, ia terus berpegang pada keyakinannya bahwa Allah Maha Melihat dan tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang benar. Ia sabar menanti pertolongan Allah, meski rasanya setiap detik penantian itu adalah sebuah siksaan batin. Ini adalah bukti nyata bahwa bahkan orang paling saleh sekalipun tidak luput dari ujian berat.
Dan kemudian, keajaiban itu terjadi. Allah menjawab doa hambanya yang terzalimi. Waktu berjalan, dan kebenaran mulai menampakkan dirinya dengan cara yang paling menakjubkan. Tidak lama setelah doa itu dipanjatkan, arwah si penuduh benar-benar kehilangan penglihatannya. Ia menjadi buta. Namun, keadilan ilahi tidak berhenti di situ. Suatu hari, ketika arwah berjalan di atas tanah yang ia sengketakan dengan penuh kebohongan itu, tiba-tiba ia terperosok ke dalam sebuah lubang di tanah tersebut. Tanah yang menjadi sumber fitnahnya kini menjadi kuburnya. Tanah itu seolah menelannya hidup-hidup. Seluruh kota Madinah terdiam, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menunjukkan kebenarannya. Peristiwa ini menjadi bukti nyata, sebuah tanda kekuasaan Allah yang tidak terbantahkan. Bumi yang tadinya menjadi saksi bisu, kini bersuara dengan caranya sendiri, membela Said bin Zaid dan mengungkap kebohongan si pemfitnah. Nama Said bin Zaid pun bersih kembali, bahkan lebih mulia dari sebelumnya. Dari kisah yang luar biasa ini, ada pelajaran yang sangat mendalam untuk kita renungkan. Fitnah memang bisa melukai begitu dalam. Ia bisa merusak nama baik, menghancurkan kepercayaan, dan membuat kita merasa sendirian di dunia. Tetapi, kisah Said bin Zaid mengajarkan kita bahwa sehebat apapun fitnah direkayasa, kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Allah adalah penyembuh terbaik. Ketika kita terluka oleh lisan manusia, serahkanlah luka itu kepadanya. Percayalah, Allah akan menyembuhkannya dengan caranya yang paling indah, yaitu dengan menampakkan kebenaran. Jangan pernah takut ketika kita berada di jalan yang benar, karena kita memiliki pelindung yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Pesan moral terkuat dari cerita ini adalah, Allah takkan pernah diam terhadap kezaliman. Langit dan bumi adalah tentaranya. Ketika seorang hamba yang terzalimi mengangkat tangannya dalam doa yang tulus, seluruh alam semesta seolah ikut mengaminkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, terutama doa orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab antara doanya dengan Allah. Kisah ini juga menjadi pengingat keras bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan. Jangan sampai karena kedengkian atau kesalahpahaman kita melontarkan tuduhan yang menghancurkan hidup orang lain. Ingatlah, setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya, seperti arwah yang ditelan oleh tanah yang ia sengketakan. Kezaliman yang kita perbuat bisa menjadi lubang yang akan menelan kita sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah agung ini untuk selalu berpegang pada kebenaran dan hanya bersandar pada pertolongan Allah. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Kisah-kisah seperti ini adalah penguat iman kita, pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-teman dan keluarga, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.